Dila. Apa Om? Ini saya di sini sedang mengajukan diskusi Islam dan Kristen. Terus? Jadi di sini Islam bertanya, Kristen menjawab. Kemudian Kristen bertanya, Islam meninggal. Gimana? Boleh kita diskusi lintas iman seputar Islam dan Kristen? Boleh? Boleh. Boleh. Kalau benar Al-Quran adalah firman Allah, kenapa di dalamnya kita menemukan doa seperti ini, tunjukilah kami jalan yang lurus. Berhenti sejenak dan pikirkan, siapa yang sedang berbicara di sini? Apakah Allah sedang berdoa kepada Allah? Atau ada yang lain yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya? Kalau kalimat ini adalah ucapan Allah, bukankah aneh kalau Allah meminta petunjuk kepada dirinya sendiri? Atau, sebenarnya kalimat ini bukan doa Allah, melainkan doa siapa? Di video ini kita akan melihat Edis membongkar logika muslimah ini, kita akan lihat klaim ini sampai tuntas, dan saya jamin, di akhir video ini, Anda akan punya pertanyaan besar yang sulit diabaikan. Jadi, tetap bersama saya, karena yang akan Anda dengar sekarang mungkin mengubah cara Anda melihat klaim ini selamanya. Mari kita lanjutkan. Hal-hal sederhana saja ya. Ketika kamu sholat, kamu mengucapkan Al-Fatihah, betul? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya, dan seterusnya. Itu Al-Fatihah itu firman Allah atau bukan? Iyalah. Firman Allah. Berarti yang berfirman di situ adalah Allah, betul? Oke. Di situ ada kata-kata ihdinas siratal mustaqim, betul? Betul. Apa artinya ihdinas siratal mustaqim? Jalan yang lurus. Tunjukilah. Ihdinas. Iya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, siapa yang ngomong tunjukilah kami ke jalan yang lurus? Ya kita lah. Katanya tadi firman Allah. Coba saya ulangi lagi. Siapa yang berfirman di dalam surat Al-Fatihah? Apa? Siapa yang berfirman di dalam surat Al-Fatihah? Allah lah. Allah, oke. Allah berfirman, Allah. ihdinas siratal mustaqim, betul? Ya. Berarti Allah berfirman, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Bukan. Loh. Tadi katanya Allah, sekarang bukan. Gimana sih? Susah aku ngomongnya, Bang. Oke, kita mulai dari pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang berfirman di situ? Allah. Oke, artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, betul? Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi Allah berfirman dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, betul? Ar-Rahmanirrahim, Malik yaumiddin, dan seterusnya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siapa yang berfirman atau berkata tunjukkanlah kami jalan yang lurus? Omnya Bang, dia gini Bang. Itu ayat-ayat itu sebagai doa bagi kita. Oh, berarti doa. Berarti doa dari seseorang, bukan firman Allah, betul? Iya
Iya gitu. Tadi katanya firman Allah. Doa minta jalan yang lurus gitu. Ya, berarti Al-Fatihah itu bukan firman Allah, tetapi doa dari seseorang, betul? Bisa jadi. Jangan bisa jadi dong, kesimpulan dong Dila. Gini dia pelan-pelan ya, pelan-pelan. Apakah Al-Fatihah itu firman Allah? Nggak ngerti aku Om. Iya, saya tahu. Kalau seandainya kamu mengerti agama Islam, pasti besok pagi kamu sudah tidak percaya lagi dengan agama Islam. Makanya di sini saya sedang mengajar tetap Islam Om. Agamaku tetap Islam Om. Iya, masalahnya kamu tidak ingin mencoba mengerti. Cobalah mengerti. Iya, cobalah mengerti. Baik, begini, satu kali lagi ya, gini. Apa? Dia, ketika kamu mengatakan ihdina siratal mustaqim, tunjukinlah kami ke jalan yang lurus. Berarti itu bukan firman terus? Allah. Berarti itu bukan firman Allah tetapi doa darimu sendiri, betul? Ya bisa jadi Om, itu kan sulit dengan logika loh Om. Sulit. Kalau dari logat-logatnya ngomong ini kayaknya tetangga saya juga ini. Mulai lapong. Om, Islam tuh nggak bisa Sebentar, dipikirin loh Om. dia mulai lapong. Apa? Orang mana? Aku orang Padang. Orang Padang. Ambo. Panjang pala ambo panjang. Baik. Begini dia. Ketika kamu mengucapkan ihdina siratal. Bagaimana? Islam tuh nggak bisa dipikirin. Gimana ya Om? Sulit aku. Iya, memang Islam itu agama yang sulit. Kalau semakin dipikirin, maka orang akan meninggalkannya. Enggak. Oke, baik. Islam kita coba. Agama yang benar. Ya, benar tidak mau berpikir. Gitu. Belum selesai. Islam agama yang benar tidak akan mau. Pergi dia teman-teman lari. Sulit. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada hamba Allah. Baik, udah datang hamba Allah. Halo, iya, abang. Selamat malam hamba. Selamat malam abangku yang paling Silakan Bang, ganteng. nyalakan kamera Anda. Ya. Dulu orang Islam perempuan pakai jilbab, sekarang laki-laki sudah ikutan pakai jilbab. Baik. Saya tanya dulu Bang, hamba Allah. Bang, jangan separuh wajah Bang. Tunggu dulu Bang, saya ambil kacamata dulu Bang. Boleh, silakan. Masalahnya takut ada yang kasih viral begitu Bang. Bang, ketika saya live ini, itu para pemburu konten itu sudah siap-siap dengan perangkat segala macam perangkat alat-alat mereka. Makanya itu Bang, kita antisipasi hal-hal begitu Bang. Rekam, iya kan, relay, siaran ulang. Itu banyak Bang. Banyak begitu Bang. Iya, ini yang nyiarin ini banyak sekali Bang, banyak channel. Belum nanti disiarin, ditempel di Facebook, ditempel di Instagram, ditempel di mana-mana. Ya Bang. Oke. Anda Muslim ya? Tunggu dulu Bang, sebentar Bang. Saya kasih nyala lampu dulu. Baik. Nampaknya dia sudah malu teman menjadi orang Islam teman. Saya tanya dulu Bang, Anda Muslim? Alhamdulillah Bang, Muslim. Muslim. Dari mana kami tahu bahwa Anda sungguh-sungguh Muslim? Bisakah Anda ucapkan surat An-Nas? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sah. Oke. Tadi nggak tahu Anda udah nyimak atau belum, tapi apa yang mau Anda utarakan? Abang yang tanya saya aja. Baik, kita lanjutin yang tadi ya, kita lanjutin. Apakah Al-Fatihah itu adalah firman Allah? Firman Allah, dia mengajarkan kita untuk berserah diri kepadanya dengan firman itu, Pak. Baik, kita bukakan surat Al-Fatihah ya. Orang Islam suka nambah-nambahin. Betul. Sebentar ya. Kita buka Quran surat Al-Fatihah. Bentar ya. Tadi Anda mengatakan Al-Fatihah itu adalah ini, mengajari doa. Ini Anda ini nekat yang nyata ini namanya. Baik. Saya akan tampilkan di layar. Bentar ya. Bentar ya, ini ada iklannya sebentar. Iklan. Sebentar. Oh guys, saudara-saudara saya yang Kristen, orang Toraja, follow nah. Oke, lihat nih ya. Ini surat Al-Fatihah. Terjemahannya ya. Ya bang. Oke. Di sini dimulai dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Betul bang. Yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Siapa Betul, yang bang. berbicara di sini? Yang berbicara firman Allah bang. Yang berbicara saya tanya. Yang ngomong, yang berfirman di sini siapa? Allah bang. Allah berfirman. Berarti Ya, bang. ini firman Allah ya? Iya bang. Yang Baik. diturunkan. Apakah dia akan konsisten? Sebentar. Apakah dia akan konsisten dengan ucapannya? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Ini Allah yang berfirman. Betul bang. Oke. Segala puji tertentu bagi Allah Tuhan memelihara dan mentadbirkan sekalian alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi, yang menguasai dan seterusnya. Engkaulah, ya. Jadi di sini masih Allah yang ngomong. Engkaulah saja yang kami sembah dan kepada Engkau saja kami memohon pertolongan. Jadi ini Allah yang ngomong begini. Kalimat aja di atas tadi Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Bang. Segala Tenang puji dulu, bagi Bang. Allah Tenang, Tuhan tenang, semesta tenang. alam bang. Bang, tenang. Engkaulah saja yang kami sembah dan kepada Engkau saja kami memohon pertolongan. Ini yang ngomong Toraja siapa? aman. Yang Allah menyampaikan. Bang, saya nggak nanya Allah menyampaikan. Yang berfirman di sini siapa? Allah. Firman yang dalam Al-Quran ini semua Allah yang mulai akrobat. Bang, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, Engkaulah saja yang kami sembah dan kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Yang berbicara di sini siapa? Allah bang. Oke, Allah berfirman kepada siapa? Engkaulah yang kami sembah. Allah mengajarkan Nabi Muhammad untuk Mana di sini? Mana di sini Muhammad? Mana namanya di sini Muhammad? Maksudkan Nabi Muhammad yang menerima wahyu bang. Jadi mana di sini Allah nama Muhammad? Tidak ada bang, cuman itu. Terus dari mana Anda ngarang? Ngarang bang, yang saya dapat dari. Di mana di sini? Katakanlah ya Muhammad ketika engkau berdoa. Mana di sini gak ada? Di sini tiba-tiba saja dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Mantap Bang Edis. Saya dukung. Segala puji bagi Allah. Gak ada di sini, ada di sini Muhammad, gak ada di sini Allah nyuruh-nyuruh, gak ada. Makanya saya simpulkan apa? Al-Fatihah ini adalah sebuah syair, sebuah doa dari anonimus. Betul Bang. Seorang tak dikenal, betul? Iya Bang. Iya. Jadi Bang, kan
Tadi Anda saya suruh, sebentar saya balik dulu kamera saya. Tadi Anda saya suruh membaca surat An-Nas, betul? Betul bang. Berakhiran as, betul nggak? Coba Betul, Bang. ulangin, coba surat An-Nas ulangin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Terus? Selalu as. Betul kan? Mau dulu terjemahnya bang. Ya. Iya, artinya itu adalah sebuah syair atau sajak, betul? Betul bang. Iya, Al-Fatihah juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Jadi betul? Betul bang. Iya. Jadi Al-Quran itu adalah sebuah sajak, sebuah puisi, ya, betul? Di sini saya naik bang, bukan masalah tapi ya saling menghargai apa segala macam. Karena apalagi banyak teman-teman saya dari itu. Di sini kita berbicara mengenai fakta-fakta tentang agama Islam, fakta-fakta tentang agama Kristen. Ya bang, apakah dengan mengatakan kalau fakta saya lalu saling menghargai, kan aneh, gimana sih? Ya, kalau saya mengatakan fitnah, kalau saya mengatakan sesuatu yang tidak benar, barulah omongan seperti itu keluar, betul? Betul bang. Oke, Anda setuju bahwa Quran adalah sebuah syair? Firman Allah bang. Berbentuk syair? Enggak. Oke, apa ciri-ciri syair? Kurang tahu juga bang. Ya belajar dulu sana. Di bawah dulu. Ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak memiliki ilmu, jangan memaksakan diri teman-teman. Ya. Nanti saya ini lagi tuh. Dikirimin pesan lagi sama orang-orang. Kamu beraninya sama orang Islam awam gak tahu apa-apa. Ya, khusus muslim-muslim yang berilmu saja. Yuk, saya undang kalian naik kemari berdiskusi dengan saya. Yuk, silakan. Ya, silakan. Ada siapa ini? Kecil sekali namamu. Halo? Kontoledis. Kenapa bahasamu sangat islami? Malah lari. Bahasa-bahasa yang islami kalian jangan kalian pamerin di sini. Bahasa-bahasa yang sangat Qurani, islami, jangan kalian keluarkan di sini. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Andi Fajar Siddiq. Andi Fajar Siddiq. Dia sudah umroh ini, sudah naik haji. Ya, silakan Pak Haji Andi. Ya. Silakan nyalakan kamera Anda. Oh ya, oke. Gak bisa on cam bang, gak bisa on cam, gak bisa. Gak bisa on cam? Bisa. Saya undang dari sini, sudah. Sudah saya kirimkan itu undangan untuk menyalakan kamera. Ya, oke. Pak Haji Andi Fajar Siddiq. Ya, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Saya mau bertanya sama Anda. Silakan. Tuhan Anda itu kan Yesus kan? Tuhan Anda Muhammad. Ya. Saya mau bertanya. Ya. Di manakah Yesus itu berada sebelum dia ada di bumi? Di manakah Yesus itu berada sebelum dia ada di bumi, sebelum lahir ke bumi? Baik. Kalau Anda berbicara mengenai kemanusiaan atau daging dan darah yang dilahirkan oleh Maryam,
daging dan darah itu baru ada sejak dilahirkan. Sebelum dilahirkan gak ada. Tetapi kalau Anda berbicara mengenai Yesus sebagai Sang Firman, dia sudah bersama-sama dengan Bapa sejak dahulu kala sebelum langit dan bumi dijadikan. Itu keimanan orang Kristen. Berarti Anda percaya kan bahwa Yesus itu Tuhan? Ya, seperti saya juga percaya bahwa Muhammad itu Tuhan juga. Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Tuhan Anda. Yang saya bertanya, siapakah yang menciptakan Tuhan Yesus sebenarnya? Siapakah yang menciptakan Tuhan Yesus? Gimana? Siapakah yang menciptakan Tuhan Yesus? Yang menciptakan Tuhan Yesus. Baik. Kalau Anda berbicara siapa yang menciptakan Tuhan Yesus, Yesus sebelum lahir ke dunia sebagai manusia, dia adalah Sang Firman dan Firman itu tidak diciptakan. Tidak diciptakan. Terus kenapa dia mempunyai ayah dengan ibu? Sementara Yesus itu tidak diciptakan. Kalau Anda berbicara mengenai daging dan darah manusia Yesus tidak menciptakan apa-apa. Yang menciptakan itu adalah Sang Firman. Tetapi kemanusiaan, daging dan darah manusia Yesus itu tidak menciptakan. Terus siapa yang menciptakan itu, Bunda Maria? Katanya itu kan Tuhan kami kan satu adalah Yesus. Terus kenapa ada dibilang jangan Bunda lompat-lompat lah. Anda nanyanya kemana-mana. Lompat sini, siapa yang nyiptain Udin, siapa yang nyiptain Tono, siapa yang nyiptain Didi. Nggak jelas, malah lari. Gimana? Kenapa Anda lari? Satu-satu lah kalau Muslim nanya. Jangan yang nyiptain Udin siapa, yang nyiptain Budi Sono siapa. Apakah dengan mengetahui yang menciptakan Tono adalah Udin lalu Anda masuk surga? Itu. Jika Anda tahu siapa yang menciptakan Udin, maka Anda masuk surga. Memang orang Islam kayak begitu, teman-teman. Iya. Jadi kenapa orang Islam ketika ngomongin agama Islam seperti itu? Hampir-hampir memang tidak ada mutu dan kualitasnya. Karena memang seperti itu. Ya. Silakan naik lagi. Saya nggak ada nurunkan ya. Saya nggak ada nurunkan. Dia turun sendiri. Silakan. Naik lagi, ajukan permintaan naik lagi. Silakan. Dia turun sendiri. Gak ada saya turunkan. Sejak kapan saya turunkan? Baik, kita kasih naik ada Mom Yanti. Silakan Mom Yanti. Mom Yanti, silakan nyalakan kamera Anda. Iya, sebentar Bang. Kamera Anda sudah menyala ini tapi kata gelap. Oke. Apakah Anda seorang Muslim? Iya Bang. Apakah Anda seorang Muslim? Gelap ya. Gini Bang ya. Tadinya saya jadi deg-degan nih. Tadinya Bang saya tarik napas dulu, tarik Muslim. Tarik napas. Iya. Hembuskan. Deg-degan nih Bang. Iya. Kenapa nggak kelihatan gerakan saya? ya? Ikutin gerakan saya. Tarik napas. Nggak kelihatan ini Bang. Kenapa Bang? Nggak kelihatan udah jelas di sini. Waduh, tapi saya nggak ngelihat kenapa Bang ya? Nggak ngelihat siapa? Gini Bang. Di sini kelihatan. Coba begini, Mom Yanti. Coba kalau naik HP, letakkan yang bagus. Jangan Anda pegang-pegang HP begini-begini. Goyang terus. Tunggu Bang. Letakkan Tunggu, yang Bang, bagus. bentar, Bang, ya. Iya, tunggu Bang. Oke. Duduk yang bagus. Iya, lagi tiduran tadi di kamar. Sekarang Bang. sudah terlihat belum? Sudah terlihat? Enggak, belum kelihatan, tapi gimana nih biar kelihatan Bang? Tapi sudah kelihatan di sini. Di sini kelihatan di layar kita. Coba gimana? Apa yang mau Anda utarakan? Anda Muslim? Bentar Bang ya.
Oke, nampaknya dia sinyal teman-teman ya. Oke, coba Iya, perbaiki gini, Bang. dulu sinyal. Perbaiki dulu sinyal Anda, nanti naik lagi ya. Teman-teman, kalau sinyal Anda tidak bagus, ini berkali-kali saya bilang. Anda pasti punya kendala teman-teman. Entahlah suara delay, entahlah Anda nggak bisa ngelihat saya, begitu. Makanya kalau naik TikTok itu, harus sinyal kalian itu full. Penuh sinyal kalian. 4 bar atau 5 bar gitu ya. Oke, kita kasih naik ada Taufik Opik. Taufik. Waalaikumsalam. Ya, silakan Taufik Opik, nyalakan kamera Anda. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Sebenarnya Anda tidak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada saya. Gimana kabarnya Bang Adi, sehat? Kabar baik, Taufik. Ya syukurlah. Ya, Anda Muslim Bang? Alhamdulillah Muslim. Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam meninggal. Jangan begitu. Bang di sini kadang-kadang lucu bener. Kan memang seperti itu kejadiannya Bang. Ketika saya bertanya tentang agama Islam, selalu orang Islamnya meninggal. Dan tanda kutip. Silakan. Parah. Silakan. Kenapa Muslim sama Kristen terus itu aja jadi pembahasannya Bang? Aku heran loh ya. Apa permasalahannya kira-kira gitu? Baik. Kenapa orang Islam dan orang Kristen di dunia media sosial sekarang ini sering sekali, sangat intens sekali mengadakan debat dan diskusi? Sebenarnya adalah karena orang-orang Kristen itu menanggapi orang-orang Islam. Ketika orang-orang Islam itu paling demen, paling suka membahas-bahas agama Kristen. Mau saya kasih contohnya Bang? Coba saya lihat contohnya gimana. Mau saya kasih contohnya. Baik, saya kasih contohnya Bang ya. Nih, ya. Saya kasih contohnya. Saya perdengarkan di sini ya. Saya perdengarkan di sini. Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi-Nabi. Ada Rasul penjahat kemudian diangkat menjadi Rasul. Nggak ada. Atau kalau lihat sejarah. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf. Nabi-Nabi semuanya orang baik. Ya, jadi Nabi Muhammad. Orang baik semuanya. Baik-baik kemudian diangkat menjadi seorang Rasul. Paulus enggak. Penjahat dulu bunuh orang. Tiba-tiba lagi berbuat kejahatan. Tiba-tiba diangkat menjadi seorang Rasul. Ini baru dalam sejarah ada Rasul yang seperti itu. Aneh ya. Coba Anda dengar tadi suaranya? Dengar. Suara siapa itu? Orang Muslim. Intinya orang siapa Muslim namanya? Itu siapa? Namanya Ustadz Firanda. Ustadz Firanda sedang membahas siapa? Membahas Paulus. Nah, kemudian ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Felix Siau, ada Ustadz Yahya Waloni. Saya sebutin sampai tahun depan gak habis nanti Ustadznya. Sering membahas agama Kristen. Tetapi pengecutnya mereka, ketika mereka bahas agama Kristen, mereka bahasnya sama jamaah umat Islam yang gak tahu apa-apa. Orang Islam cuma manggut-manggut aja dibilangin. Di dalam Injil, di dalam Taurat, ada nubuatan tentang Muhammad. Tapi selama ini abang pernah enggak berargumen sama siapa namanya itu Zuma ya? Zuma sudah berkali-kali diskusi dengan saya. Dan berkali-kali pula dia selalu mewek kalau diskusi dengan saya. Selalu minta, dayang-dayangnya selalu sama. Jadi kalau saya diskusi dengan dia, selalu dia itu main bisukan, main tendang, begitu. Atau ngumpulin teman-temannya. Kalau diskusi dengan saya berdua, selalu dia main thread. Bisa abang lihatnya saya videonya waktu abang diskusi, saya nggak pernah lihat. Mau saya kasih contohnya?
Baik. Ya kan kepingin tahu Bang. Anda tidak fokus dengan pertanyaan Anda juga, sayang sekali Bang. Tadi Anda nanya kepada saya, ya kan? Masalah kenapa kita ada diskusi begini. Sekarang Anda lari ke Juma. Nggak, maksudku untuk kita mencari kebenarannya seperti apa dan bagaimana. Gimana? Gitu. Untuk mencari kebenarannya atau seperti apa kan itu tidak masalah. Makasih. Bentar ya. Saya kasih Anda sebuah contoh bagaimana si Juma itu pernah saya datangi ke kandangnya. Tetapi dia ngeles sedemikian rupa. Benar? Ngelesnya bagaimana dia ngelesnya? Dia ngelesnya itu ketika saya datangin, dia itu tidak berani diskusi dengan saya 1 lawan 1. Coba dengarkan ya. Semoga kedengaran. Ya. Itu kalian nonton sendiri itu di channel saya ada. Bagaimana dia saya datangi ke situ. Coba yang lain turun. Biarkan saya dengan guru kalian ini. Nggak berani dia. Dia ke sini berani. Berani dia ke sini? Nggak berani, dia nggak punya nyali ke sini. Coba Anda rekam, kasih tahu sama si Juma Sontoloyo. Bilang sama dia, namanya Nur Alim itu. Yo, kok namanya Nur Alim? Iya, namanya Nur Alim. Satu-satunya organisasi yang pakai nama palsu itu ya cuman APII. Namanya APII. Apologet Islam Indonesia. Visi misinya apa? Visi misinya katanya hilangkan kosakata Islam dari terjemahan Alkitab. Salah satunya untuk menghilangkan istilah Rasul di dalam Alkitab. Nggak boleh itu kau pakai Rasul itu. Itu bahasa Arab katanya. Sementara nama organisasinya Apologet. Apologet. Apa ada istilah apologet dalam Islam? Makanya saya bilang Juma itu tidak waras lagi. Dia tuntut orang supaya mengeluarkan istilah-istilah Islam dari dalam terjemahan LAI. Sementara dia punya organisasi menggunakan kata apologet. Makanya saya bilang dia gini, miring, otak dia miring. Ya. Kemudian di dalam struktur organisasi namanya itu Juma. Ketua Alif, pembina Zuma. Zuma nama bukan nama itu, nama palsu itu. Bayangin di dalam struktur organisasi ada nama palsu. Makanya udah penuh kepalsuan itu. Makanya dia udah nggak laku lagi. Nggak laku lagi tuh. Dia kalau live yang nonton paling berapa orang? 2.000 orang. Udah nggak laku dia. Konon kabarnya saya dengar dia sekarang sudah cemburu sama Yusuf PI. Karena umat muslim sudah pindah ke Yusuf PI. Itu Juma itu orangnya. Cemburuan itu. Makanya dia mengutus seseorang yang namanya Blender. Itu. Nama aja udah palsu semua. Nama Blender. Dari nama aja udah nggak beres mereka itu. Apa nama Blender Juma? Nama palsu semua itu. Si Blender bilang Yusuf PI akan saya buat tidur katanya. Masih mending Yusuf PI, nama asli, muka kelihatan. Kalau Juma pakai masker kemana-mana. Sampai minum es aja dia sampai lupa maskernya masih ada maskernya. Coba lihat itu, dia minum es, mulutnya masih maskeran. Dan dia sudah saya datangi nih, berapa kali dia saya bilangin. Dia nyuruh saya buka kacamata. Saya bilang begini, ini saya bilang sama dia. Ketika dia nyuruh saya buka kacamata. Perhatikan ini. Ini ada videonya nih, lihat nih. Siapa yang pakai masker? Yang pakai masker itu adalah kaum wanita, saudara-saudara. Kaum wanita, bagaimana laki-laki
Tuh lihat itu. Dia bilang saya datangin, saya udah berapa kali ke jalan dia. Sudah saya datangin ke kandangnya. Dayang-dayangnya semua. Kalian semua ngadapin saya semua gak berani. Terus sekarang Bang Gadis di Amerika ya? Pertama, kenapa bahas agama? Kedua, nanya Juma. Sekarang di mana? Bang, yang jelas dulu Bang. Pertanyaan aja satu dulu Bang. Jangan semua Anda tanya Bang, satu aja tanya. Masalahnya nanti kalau kita terkait masalah agama, saya enggak mau ya dalam arti saling menjelekkan satu dengan yang lain. Kalau intinya kalau bagi pribadi saya, yang pasti agama itu di sisi Tuhan itu sama, nggak ada bedanya. Tujuan kita sama. Bang Ovik, dengar Bang Ovik, ya. Dengar. Saya sudah bilang begini Bang Ovik, kalau ada saya memfitnah agama Islam, memfitnah Muhammad, saya akan terjun dari Monas. Saya bilang begitu. Begini ceritanya Bang, biar Anda tahu. Jadi ulama-ulama Islam, bahkan Departemen Agama, Kementerian Agama Republik Indonesia, dia punya keluarin namanya tafsir. Tafsir dalam Al-Quran, itu mengutip-ngutip Bible kami. Ini lembaga loh, bukan perorangan ini. Lembaga Departemen Agama Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia, mengeluarkan sebuah tafsir yang di dalamnya mengutip-ngutip Bible-nya orang Kristen. Dikutiplah Ulangan sekian, dikutiplah Yudas dan lain sebagainya. Tambah lagi ulama-ulamanya Abdul Somad dan seperti yang saya sebutkan tadi. Diundang lagi Zakir Naik datang ke Indonesia. Ceramah, khotbah. Kalau bahas Islam gak urusan kami Bang. Yang dibahas Bible. Nah ketika mereka membuat konten semacam itu, mereka menebarkan konten semacam itu akhirnya membuat saya sebagai orang Kristen menjawab, respon. Ketika saya respon Bang, sekalipun saya tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun fitnah saya terhadap agama Islam, saya mengalami persekusi. Saya diancam. Ya kan? Lihat video-videonya sudah saya upload juga itu. Bagaimana mereka mengancam akan menghabisi saya dan lain sebagainya. Padahal yang saya ucapkan tidak ada yang fitnah. Bagaimana mungkin Yesus kami Bang, tokoh yang sangat kami hormati, ditempel-tempelin sama orang seperti Muhammad. Kenapa Bang? Kenapa kami kok tidak senang Yesus kami ditempelin sama Muhammad? Karena sosok Muhammad itu, mohon maaf Bang, mohon maaf. Saya baca biografi Muhammad itu, mohon maaf Bang. Saya kalau ngomong nanti saya nggak enak sama Anda. Enggak, aku sih care Bang. Ya, itu menurut Abang itu seperti itu, ya terserah. Itu kan bukan terserah Bang, karena memang tertulis di dalam literatur kalian. Ya, nanti karena apa ya, yang namanya kita sama-sama mempertahankan argumen dalam arti untuk agama, mungkin wajib hukumnya kita saling menyalahkan gitu loh. Aku sih makanya mempertanyakan apa dasarnya sampai terjadi kayak kontrak seperti ini, seperti itu, gitu kan. Sebenarnya kan tujuan kita sama, untuk kebaikan aja kok. Itu dimulai dari orang Islam Bang. Orang Islam sendirilah yang memulai, orang Islam sendirilah yang memancing orang Kristen untuk menanggapinya. Tetapi saya sangat setuju untuk jangan memfitnah, jangan mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang agama Islam, tentang Muhammad. Tapi kalau yang saya ucapkan benar, gimana? Yang saya ucapkan benar loh. Berarti selama Abang mulai berstatement tidak pernah memfitnah awalnya agama. Bahkan saya memberikan tantangan Bang. Saya memberikan challenge bagi setiap muslim yang bisa menunjukkan satu pernyataan saya yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, tidak ada dalilnya dalam hadis. Saya rela terjun dari Monas. Terjun saya dari Monas Bang. Kalau ada orang muslim yang membuktikan saya mengucapkan dusta.
Tantangan itu sudah saya ucapkan berapa bulan yang lalu dan sampai sekarang nggak ada. Muhammad itu robnya umat Islam. Diakui. Orang Islam itu menuhankan mayat. Diakui. Orang Islam menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Diakui. Siapa yang mengakui, Bang? Kalau saya kan hanya sebatas utusan Allah. Karena Anda tidak paham agama Islam, Bang. Kalau Anda paham agama Islam, Anda akan mengakui juga bahwa Muhammad itu memang robnya orang Islam. Seperti soal pengakuan gurunya Juma. Ini gurunya Juma ini. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah roh kita. Tuh. Jadi dia sudah menyatakan, orang-orang muslim sering meledek kami orang Kristen, Bang. Tuhan kalian 3. Saya balikin. Rob kalian 2. Diakui. Rob kalian itu Muhammad dan Allah. Masih mending kami 3. Masih menang 1. Iya, Rob kalian 2. Yang 1 udah di kuburan. Gimana? Ya Rob itu kan kalau menurut kajian saya ini yang saya tidak paham seperti Bang Aris bilang itu hanya Allah. Ya Rob itu Allah. Itu bukan Muhammad. Ya. Itu karena Anda tidak mempelajari agama Islam. Lawan debat saya ini, Bang, itu bukan Islam, bukan Islam kaleng-kaleng. Namanya Daman Al-Mantiki. Itu makanya dikasih gelar Al-Mantiki, ahli mantik dia dalam APII itu. Dan bukan cuma 1, Bang. Kalau cuma 1 nanti kurang, Bang. Jangan 1, Bang. Nanti kalau 1 Anda bilang, itu kan cuma dia yang ngomong. Mau denger lagi nih pernyataan ini. Lihat nih. Salam. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Jadi akui kan? Jadi bukan saya, Bang, yang mengaku itu. Lawan debat saya ketika berdebat dengan saya, mulutnya sendiri yang mengaku bahwa Muhammad itu robnya umat Islam. Yusuf PI termasuk orang yang mengakui itu. Apakah Juma mengakui? Ada video Juma mengakui bahwa Muhammad juga rob. Ada. Apa dasarnya? Surat Yusuf ayat ke-23. Surat Yusuf ya. Iya. Dia mengatakan bahwa di situ seorang nabi Yusuf berkata, sesungguhnya Rabbi, innahu Rabbi, sesungguhnya Robku. Nah, kata Robku itu ditujukan oleh Yusuf kepada seorang manusia. Kenapa Yusuf menyebut manusia itu Robnya? Karena manusia itu adalah orang yang mengatur Yusuf, yang memerintah si Yusuf, yang memiliki si Yusuf. Begitu juga keadaan Muhammad di tengah-tengah umat muslim. Muhammad itu adalah orang yang memerintah, mengatur, mengendalikan umat. Betul? Terus Bang. Iya, makanya Muhammad itu Rob kalian. Nah, terus orang Islam mengatakan sampai Tuhannya atau saudara Kristen itu sampai 3, dasarnya apa? Di dalam Al-Quran dikatakan, laqad kafara lazina qalu, telah kafirlah orang yang berkata. Betul? Betul. Kafirlah orang berkata. Lanjutkan makanya. Ya Anda tidak tahu ayat itu? Enggak, makanya lanjutkan, maksud saya begini ya, telah kafirlah orang berkata, terus lanjutkan. Telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Anda tidak familiar dengan ayat itu? Kalau bilang Al-Masih itu sih saya setuju bahwa bukan Al-Masih. Kalau menurut saya ya. Menurut saya enggak mau. Jadi saran saya begini, Bang.
Bang Taufik. Mungkin selama ini Anda tidak pernah diskusi lintas agama. Selama ini Anda mungkin tontonannya beda. Mungkin tontonan Anda mungkin entah itu politik lah, entah itu Raffi Ahmad takut makan buah rambutan kah. Gini, aku senangnya nonton banget. Iya, harusnya belajar dulu begitu. Karena begini, banyak penonton yang belum pernah diskusi lintas agama, lalu ingin mencoba berinteraksi. Saya sarankan tahan diri dulu, belajar dulu. Kalau tontonan Anda, kalau forum Anda tadinya itu nonton Raffi Ahmad, begitu kan? Beli mobil baru, begitu. Terus takut makan buah rambutan. Ya jangan dulu, nonton dulu. Ya. Begitu. Jadi saya sarankan begitu kepada Anda, Bang Taufik. Karena Anda ini nampaknya orang yang juga tidak pernah membahas bahasa agama Kristen juga. Jadi sebenarnya bukan saya tujukan kepada Anda ini. Iya, nah kalau saya gini Bang ya. Walaupun saya di orang Muslim, kayak NU, NW itu saya tidak pernah mau tahu. Yang pasti tujuan kita itu satu, kebaikan. Itu aja. Beda Bang. Kalau seandainya agama Islam itu tujuannya kebaikan Bang, tidak mungkin saya akan menjawab-jawabi orang-orang Islam. Karena tujuan kalian bukan kebaikan Bang, tetapi kerusakan. Tapi saya enggak sama. Bang, saya kasih contoh. Anda pernah dengar berita-berita yang terjadi di Timur Tengah dan di negara-negara Islam? Ya. Seperti Irak, Syria, Iran, Pakistan, Afghanistan. Pernah dengar? Pernah. Apa hasilnya Bang? Ya kayak seperti yang Abang lihat Israel. Kerusakan kan? Iya betul. Kerusakan. Karena apa? Karena ya memang kayak begitu ajarannya. Loh, Bang, selama Anda menjadi orang Islam, pernah dengar ada orang Islam bawa rangsel ke Mabes Polri? Terus di sana menembakkan senjata. Terus? Pernah dengar ada orang masuk ke kantor polisi terus meledak? Ya kalau masalah itu sih ya betul. Iya, pernah dengar orang merampok bank di kejadiannya di Sumatera Utara. Petugas kepolisian yang lagi pengamanan di situ, anggota BRIMOB di situ ditembak mati. Pernah tahu berita itu? Nah, saya tahu. Coba sekarang saya tanya Anda, apa yang memotivasi mereka melakukan kegiatan itu? Ya mungkin karena kelaparan, mungkin mau kepingin dapat uang. Bukan kelaparan Bang. Ketika para pelaku itu ditangkap, mereka melakukan itu karena mereka sedang ini versi mereka, karena mereka sedang melaksanakan ajaran agama Islam. Kalau itu saya rasa banget. Nah, kalau 1-2 orang Bang, saya setuju dengan Anda. Kalau 1-2 orang, masalahnya ada terus. Coba Bang, berapa banyak orang bawa bom ke gereja? Kejadian lagi dan kejadian lagi dan kejadian lagi. Saya rasa tahun-tahun ini nggak ada deh. Ya, makanya tadi Bang, kalau tontonannya Raffi Ahmad takut makan buah rambutan, ya nggak ada berita itu Bang. Ya kalau tontonannya Raffi Ahmad ya mana ada, gimana? Aduh, jadi begini, saya itu sebenarnya pengen ngobrol dengan orang yang di bidangnya begitu. Iya, sudah nggak apa-apa. Jadi ya saya harap Abang karena belum di bidangnya, saya mohon maaf, kita sampaikan dulu kepada tamu-tamu yang lain dulu, oke? Oke, siap Bang. Terima kasih banyak Bang. Oke, terima kasih sama-sama Bang Taufik. Sama-sama Bang, saya turunkan ya. Yuk silakan ya. Ketika Anda berbicara dengan seseorang yang bukan di bidangnya, tentu pembicaraan itu akan menyakiti kepala Anda sendiri. Bayangkan Anda seorang dokter, ahli bedah, jantung.
Kemudian Anda lagi ngobrol dengan orang tukang gali kubur. Siap-siap Paramek, Bodrek, Dekolgen. Ya nggak nyambung obrolan kalian, begitu ya. Yuk. Kita kasih naik ada Mom Yanti tadi, Mom Yanti. Ya, Mom Yanti. Silahkan nyalakan kamera Anda. Ya Bang. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Itu nggak nyala lagi kan? Ya, gimana? Tadi Anda mau mengutarakan sesuatu. Sekarang Anda sudah bisa melihat siaran saya? Ntar dulu Bang ya. Anda sudah bisa melihat siaran saya? Kalau di sini belum bisa Bang. Kenapa ya? Baik. Halo Bang. Baik, nampaknya sinyal Anda ya, sinyal Anda. Silakan perbaiki dulu sinyal Anda, perbaiki dulu. Ya, ini saya barusan melihat ada orang yang ngomong nih di kolom komentar. Ya, ini saya kasih tahu nih orang yang ngomong di kolom komentar. Teman-teman, perhatikan ketika Anda sedang menonton di live YouTube saya ini, di TikTok saya ini, pastikan penonton Anda 19.700 orang. Karena ini di detik yang sama itu ada yang sedang mengkloning siaran saya ini di beberapa channel akun Edis TV palsu ya. Jadi di akun-akun Edis TV palsu itu yang sedang live mengkloning siaran ini itu ada Edis TV yang nonton 52 orang, nah itu akun palsu, kalian yang nonton di situ. Terus ada Edis TV Kencangkan Saudara, ada 260 orang di situ juga akun palsu. Terus ada Edis TV juga yang nonton 58 orang. Kalian yang nonton di situ, saya ucapkan kepada kalian, kenapa kalian bisa nggak tahu ada Edis TV asli dan Edis TV palsu? Ya, jadi masih ada aja teman-teman, masih ada saja. Pastikan ya, ini 20.000 orang yang nonton. Kalau kalian lihat jumlah penontonnya bukan 20.000 di TikTok ya, berarti itu kalian lagi nonton di akun Edis TV palsu. Nah, teman-teman juga, saya juga kasih tahu teman-teman, karena banyak ini, Bang. Yang inbox saya itu banyak sekali teman-teman bilang, ini yang mana Bang? Yang akun asli itu yang mana? Nih, saya kasih tahu. Kalau teman-teman sedang menonton di YouTube, misal nih teman-teman sedang menonton di YouTube, pastikan yang nonton di situ ada 4.700 orang secara live. 4.700 orang secara live di YouTube. Kalau yang nonton tidak 4.700 orang, berarti Anda sedang nonton di Edis TV palsu. Tapi kalau Anda nonton, lihat jumlah penontonnya di situ 4.700 orang, berarti Anda sedang nonton di YouTube asli. Begitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Enggak apa-apa teman-teman. Ini teman-teman ya, teman-teman mau ambil konten saya, ambil video-video saya, tidak apa-apa. Karena justru itu menjadi salah satu cara memperlebar atau memperluas jangkauan kita. Yang saya ingin peringatkan begini, kalau mereka pakai nama akun saya, terus mereka nginbox kalian minta sesuatu, itu yang saya jaga. Karena sudah banyak korbannya. Begitu. Kalau akun Edis TV yang asli, tidak akan mungkin nginbox kalian minta sesuatu. Kecuali kalian nginbox duluan. Kalau kalian nginbox duluan, Bang, saya mau support. Tolong kirimin nomor rekening. Saya balas. Tapi kalau tiba-tiba saya minta kalian, Bang, ini kirim ke sini ya, kirim. Itu udah pasti palsu, blokir langsung. Itu yang saya jaga. Ya. Jadi yang saya takutkan, pemilik-pemilik akun Edis TV itu
Followersnya nggak main-main, gede-gede. Itu akun palsu semua itu. Seperti di Facebook ada akun Edis TV, tapi palsu. Followersnya 200.000. Semoga tidak disalahgunakan. Bayangin kalau itu disalahgunakan, dia inboxin semua orang. Saya Edis TV, tolong ini saya. Itu yang saya jaga, makanya saya umumkan sama kalian. Biar kalian tahu ya. Bahwa akun Edis TV yang sejati, yang benar, yang asli, yang ori. Itu gak akan mungkin nginbox kalian minta sesuatu. Kalau nginbox kalian blokir aja langsung. Pasti itu akun Edis TV palsu, oke? Saya sampai berulang-ulang ngomongnya. Sampai capek kalian dengarnya kan? Ya, karena masih aja orang nanya lagi gitu masalahnya. Oke, kita kasih naik dari Rian Syah. Rian Syah. Ya, silakan Rian Syah. Halo Bang Edis. Selamat malam Rian Syah. Muslim Bang ya? Selamat malam Muslim. Aku menyimak tadi Bang Edis. Silakan Bang, apa yang mau Anda tanggapi? Enggak bom-bom di gereja itu katanya Bang Edis. Itu ajaran Islam, itu tidak benar. Baik. Dengan seperti itu. Baik, baik. Jadi kejadian di Poso yang 3.000 orang yang dibasmi itu sama Kristen, berarti ajaran Kristen juga gitu. Enggak, saya nggak lihat ada ajaran-ajaran seperti itu. Anda asal-asal bicara saja. Yang di Poso, di Ambon, masjid dibantai, itu ajaran Kristen. Yang mana? Nggak ada, itu tidak mencerminkan ajaran Kristen. Ya, Anda ini tidak bisa itu membedakan. Sebentar. Anda ini tidak bisa membedakan peristiwa yang terjadi secara terus-menerus berulang-ulang dan menyeluruh global di dunia dengan terjadi secara sesekali saja. Nih, saya kasih Anda contoh. Anda tahu tidak bahwasanya, sebentar nih, saya tunjukkan videonya kepada Anda ya. Kalau saya menunjukkan video lebih banyak dari kamu Bang Edis. Video yang apa? Video tentang kerusakan masjid sama Kristen itu lebih banyak kamu. Lebih banyak orang Kristen loh. Perusakan masjid. Bahkan aku bisa menunjukkan kebohongan kamu kalau kamu bisa menunjukkan video. Kerusakan masjid. Saya punya. Masjid dibantai sama Kristen. Masjid dibantai sama Kristen? Lah iya, dirusak. Banyak toh. Saya punya. Enggak, yang saya tanyakan sama Anda, kejadian-kejadian seperti itu adalah kejadian-kejadian menyeluruh secara global terjadi dimanapun. Di Poso, di Papua, di Ambon. Banyak toh. Lain di negara-negara lainnya lain. Mana dasarnya coba? Dasarnya di dalam Bible mana? Ya makanya Bang Edis katanya tadi, aku kan menyimak gitu, yang orang yang turun. Begini, Anda itu tidak bisa membedakan. Saya kasih contoh. Banyak nggak orang Islam dan orang Kristen di penjara gara-gara mencuri? Banyak. Ya. Banyak. Apakah ada dasarnya di dalam Quran maupun di dalam Bible? Nggak ada dasarnya. Baik. Itu oknum. Baik. Sekarang begini. Ketika ada orang Islam merusak gereja, mereka mendesak orang non-muslim ke jalan yang sempit, kemudian membunuh dan mengatakan darah halal dan lain sebagainya, ada dasarnya nggak dalam ajaran agama Islam? Nggak ada dasarnya. Baik. Kalau saya tunjukin dasarnya gimana? Kalau kamu menunjukkan dasar, saya bisa juga menunjukkan dari Bible Anda. Oke, baik. Nggak apa-apa. Saya tunjukkan dulu dasar saya ya. Nih. Bahkan di Bible Anda itu sampai orang tua bayi dibun-bun. Baik, saya tunjukkan dasarnya. Saya tunjukkan dasarnya ya. Sabar. Saya balikan dulu kamera saya. Ini tema berulang lagi dan berulang lagi. Baik.
Ini langsung nabimu ini. Junjunganmu yang ngajarin. Coba Anda yang baca. Baca, saya dengar. Baca Arabnya dulu. Oh, kalau saya yang baca nanti saya aja yang ngerti. Silakan Anda yang baca. Ayo. Baca, saya nggak kelihatan di sini, tulisnya kecil. Oh, alasan saja Anda ini. Bener Bang Edis, bener. Baik, saya bacakan. Kalau begitu, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Konteksnya apa itu? Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Konteksnya kan perang itu Bang Edis. Konteksnya perang. Iya. Aku perhatikan. Nggak ada di sini konteks perang. Kau jangan berbohong. Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Memerangi apa? Ya, memerangi apa? Memerangi apa? Apa? Makanya Anda saya suruh baca tadi, Anda nggak mau baca. Nggak mau baca, saya nggak. Coba saya ulangi, coba Anda baca. Saya. Baca ke bawah. Saya. Ke bawah itu. Diperintahkan. Baca. Iya sampai ke bawah dibaca. Untuk memerangi manusia. Muhammad diperintahkan untuk apa? Iya tahu. Untuk apa? Terus sampai ke bawah itu baca. Jangan sepotong-sepotong. Ya, Anda di bawah dulu. Udah suruh baca, nggak mau baca. Ini loh, jelas ini dikatakan. Nih hadisnya nih jelas nih. Sunan At-Tirmizi 2531 nih. Muhammad diperintahkan untuk memerangi manusia. Jelas nih. Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Jelas gimana lagi? Suruh baca nggak mau, gimana mau tahu? Kalau saya baca, nanti cuman saya yang ngerti agama Islam. Itu sudah berulang-ulang loh kita bilang itu. Tiap hari itu lagi yang dibahas. Apa tidak ada yang lain bahasan kalian? Selalu itu saja dan itu lagi dan itu lagi. Gimana nih Riansa? Anda mau baca? Enggak, kenapa diturunin takut? Karena Anda nggak mau baca. Karena Anda tidak mau membaca. Saya petang di sini Bang Edis dulu, gelap Bang Edis. Petang. Nah, itu loh. Kan di tempat saya layarnya. Enggak kelihatan Bang Edis. Ya udah, ambil kacamata dulu baru naik lagi ke sini. Alasan saja gak kelihatan. Kalau saya yang baca, cuman saya yang paham nanti, cuman saya ngerti. Makanya dulu zaman sekolah kita disuruh membaca biar nyantol di kepala. Kalau dibacain guru yang ada bukan nyantol tapi tidur. Oke, kita kasih naik ada Ridwan. Silakan nyalakan kamera Anda Ridwan. Halo Ridwan. Ya. Halo Bang Edis. Gimana kabar Anda Ridwan? Baik Bang Edis. Belum bertobat juga? Anda sudah berapa kali diskusi dengan saya, sudah mengakui banyak hal. Anda sudah akui Muhammad berbuat dosa. Iya. Anda sudah akui Muhammad ada kelainan jiwa. Terus masih Anda ikutin? Apakah Anda sudah mengakui Muhammad ada kelainan jiwa? Enggak. Nah sekarang enggak, kemarin iya, sekarang.
Enggak tega saya Bang Edis kalau Enggak tega. Ini bukan masalah tega atau tidak. Kemarin Anda mengakui atau tidak bahwa Muhammad mengalami gangguan jiwa? Gimana Anda ditanya kok diam saja? Kemarin Anda mengakui tidak Muhammad mengalami gangguan jiwa? Enggak ada saya ngakuin. Enggak mengakui. Baik, kita bicara dulu gangguan jiwa itu apa? Apakah pengertian gangguan jiwa? Gila. Enggak waras. Gangguan jiwa itu adalah keadaan jiwa yang terganggu. Sehingga mengakibatkan orang tidak bisa berpikir sehat, tidak bisa berpikir waras, betul? Betul Bang Edis. Oke, betulkah Muhammad pernah mencoba ingin terjun dari bunuh diri? Saya belum pernah dengar itu. Belum pernah dengar, pantas masih jadi orang Islam. Serius, belum pernah dengar. Belum pernah dengar? Muhammad ingin bunuh diri? Belum. Padahal kita kalau tidak salah kemarin membahas itu. Sekarang Anda bilang belum, ini gimana? Belum. Salah orang kali, beda orang kali. Beda orang? Iya. Baik, kita akan tunjukkan ya hadisnya ya teman-teman ya. Baik. Kita akan bukakan sebuah hadis di mana Muhammad ingin bunuh diri karena wahyu tidak turun-turun. Baik. Saya balikkan kamera saya. Ya, nih ya. Ini hadisnya Bang ya. Nih. Hadisnya jelas nih Bang. Ketika saya sedang berselancar di berbagai laman, saya menemukan sebuah bantahan bahwa dalam Sahih Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mencoba bunuh diri. Hanya saja saya tidak menemukan redaksi hadis tersebut dalam Sahih Bukhari. Agar lengkap semua alasan itu untuk menghilangkan syubhat ini. Semoga Anda berkenan. Ini pertanyaan ini ya. Ini semacam blok tanya jawab antara umat muslim. Kemudian dijawab jawaban. Alhamdulillah nih. Bahwa hadis yang dinyatakan oleh penanya tersebut terdapat dalam Sahih Bukhari. Nomor 6581. Kitab At-Tabir. Bab halaman pertama yang menjadi permulaan wahyu Rasulullah dan seterusnya nih. Ini jelas nih. Az-Zuhri berkata, Urwah memberitahuku dari Aisyah dan seterusnya dan seterusnya. Wahyu terhenti beberapa waktu hingga Nabi SAW bersedih. Menurut kabar yang sampai kepada kami, sampai pada ke titik kesedihan yang membuat beliau berkali-kali pergi karena ingin bunuh diri dengan cara lompat dari puncak gunung. Betul? Betul nggak? Iya. Ini jelas ini. Jadi menurut hadis Muhammad dikatakan ingin coba bunuh diri. Sekarang kalau Anda betul-betul mau meneliti, Anda benar-benar mau menelitinya, Anda tahu nggak kenapa wahyu berhenti? Wahyu. Ya, orang lawan bicara saya ini selalu bikin orang sakit kepala. Wahyu berhenti maksudnya bagaimana? Apa penyebab tadi Muhammad ingin bunuh diri? Lupa lagi. Karena wahyu berhenti. Jadi nggak ada wahyu lagi datang. Stres lah Muhammad dan ingin mencoba bunuh diri. Ternyata selidik punya selidik. Ternyata
ada seseorang yang baru meninggal. Anda tahu siapa? Siapa? Warokah bin Naufal. Warokah bin Naufal meninggal, lalu wahyu berhenti. Berarti memang benar dugaan orang selama ini. Wahyu itu tidak lain, tidak bukan asalnya dari Warokah bin Naufal. Makanya Warokah bin Naufal pula lah yang mengarang cerita bahwasanya tanda kenabian itu berupa tompel di punggung Muhammad. Mana ada dalam Taurat tanda kenabian berupa tompel? Lu Anda kok ketawa? Saya baru tahu juga Bang kalau tompel tanda kenabian. Iya dia tanda kenabian berupa tompel. Aduh, tidak tahu lagi teman-teman tanda kenabian berupa tompel. Bang, kayaknya Anda ini orang yang sama dengan yang kemarin atau beda? Saya jadi bingung sendiri nih. Apa Anda bukan orang yang kemarin yang mengakui Muhammad mengalami gangguan jiwa? Bukan. Beda kah orangnya? Saya sampai lupa teman-teman. Yaudah saya tanya Bang Edis. Nih, sebentar. Saya tunjukkan. Anda kan tidak tahu tanda kenabian berupa tompel kan? Perhatikan. Siap. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan. Dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, hai anak kecil, apa kau izinkan saya untuk melihat punggungmu? Dia mengatakan, iya silakan. Dibuka oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, kaulah orangnya. Tapi garis bawah satu hal ya, tanda ini tanda kenabian. Sudah selesai dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di punggung antum ada dusta semua itu. Makanya saya bilang, jadi sebenarnya yang mengarang cerita itu kan Bahira. Warokah bin Naufal. Katanya di punggung Muhammad ada tanda kenabian berupa itu daging berbulu. Kan tidak lain tidak bukan itu tompel kalau bahasa ini kita. Betul? Betul. Iya. Jadi ketika pendeta Buhaira meninggal, berhentilah wahyu itu. Maka sesuai dengan yang tercatat di dalam Al-Quran. Surat An-Nahl ayat yang ke-102 atau 103. Sesungguhnya Al-Quran itu tiada lain adalah diajarkan kepada Muhammad. Nah, penulis wahyu aja sampai lari meninggalkan Muhammad karena tahu Muhammad tukang ngarang wahyu. Loh, Anda tidak tahu penulis wahyu itu murtad dari agama Islam karena dia bikin sendiri. Oh ya begini ya Rasulullah wahyunya. Betul begitu. Apa pergi dia murtad ya? Tahu cerita itu? Belum tahu. Belum tahu. Jadi ada 2 orang penulis wahyu. Jadi ketika Muhammad menuliskan dia punya katanya dapat wahyu begitu, dia tulis. Tapi oleh si penulis ini diubah sama dia. Diganti sama dia. Begini ya Rasulullah ya. Oh iya gitu. Dia langsung tahu. Muhammad tiada lain, tiada bukan tukang ngarang. Ada ayatnya. Mau saya tunjukkan ayatnya? Ya, tunjukin lah Bang. Mau lihat juga. Anda ini mau belajar tinggi, tapi herannya Anda di titik yang sama masih percaya agama Islam. Anda ini orang yang kemarin ini, bukan memang Anda ini. Cuman Anda nggak tahu kenapa Anda orangnya kayak nggak nyambungan diajak ngobrol. Nih, saya tunjukkan ya.
Saya tunjukkan kepada Anda, ada orang yang menulis wahyu, bahkan sekretarisnya Muhammad, murtad. Kita baca ceritanya. Perhatikan. Murtad ke agama apa itu, Pak? Ya murtad ke agama Nasrani. Nih, perhatikan. Ceritanya ini lucu nih. 2 penulis wahyu yang murtad. Oke, kita baca ya. Di zaman kenabian, dalam berbagai literatur hadis dan sirah, diceritakan ada 2 sahabat Nabi yang beliau percaya sebagai sekretarisnya untuk menulis wahyu setelah keluar dari Islam. Dalam hal ini, Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, bab alamat nubuah, dan seterusnya, diriwayatkan dari Anas bin Malik. Menceritakan bahwa ada seorang Nasrani dari Bani Najjar yang masuk Islam. Saat masuk Islam, ia membaca dan menulis surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ia pun memiliki kedudukan sebagai sekretaris Nabi. Selanjutnya ia murtad dan kembali memeluk agama Nasrani. Setelah itu, ia berkata, Muhammad tidak mengetahui dariku kecuali apa yang aku tuliskan untuknya. Jadi dia nulis ngarang-ngarang, dia tulis saja wahyunya. Terus kata Muhammad, iya, begitulah wahyu diturunkan kepadaku. Ini ceritanya lucu. Ya. Kemudian dia dibunuh seperti biasa, bunuh. Muhammad kan sikit-sikit bunuh. Nih, kemudian Allah menakdirkan kematian untuknya. Nih, di saat para kerabat orang itu menguburkan jenazahnya, ternyata tanah bumi tidak mau menerimanya. Mulai azab kubur nih, Indosiar. Ya kan? Bumi memuntahkan kembali jasadnya. Waduh, memang Islam ini memang sangat dibumbui dengan fantasi-fantasi Indosiar. Akibat murtad, maka bumi tidak mau menerima jenazahnya. Ya, awalnya Rasulullah dan para sahabatnya dituduh mengeluarkan jasadnya. Namun hal itu ternyata berulang terjadi dan seterusnya nih. Ya. Ada seorang lelaki Nasrani dari kalangan Bani Najjar masuk Islam dan menghafal surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Laki-laki ini menjadi sekretaris Nabi, kemudian ia kabur dan berafiliasi kepada ahli kitab. Dalam kisah ini tidak diceritakan bahwa Nabi memerintahkan sahabat lainnya untuk mencari sahabat yang murtad ini dan tidak ada perintah untuk membunuhnya. Seperti biasa ya, cerita agama Islam itu satu yang bilang A, yang satu bilang B. Biasa itu. Ya kan? Nih, sahabat Nabi yang lain yang dipercaya Nabi untuk menulis wahyu yang murtad keluar dari Islam ialah Abdullah bin Abi Sart. Abu Daud dalam sunannya dalam bab Al-Hikmu fi Man dan Irtada meriwayatkan begini nih. Abdullah bin Abi Sart ditugaskan oleh Nabi menulis wahyu. Setan kemudian menyesatkannya sehingga ia berkomplot dengan kaum kafir Quraisy. Rasulullah menyuruh untuk membunuhnya. Nih. Tapi kalau Anda baca detailnya, itu dia nulis sesuatu yang dia kehendaki. Silakan Anda baca sendiri nih. Panjang. Iya panjang, tapi kalau Anda baca hadisnya begitu pokoknya. Jadi dia nulis semaunya dia sendiri ditulis. Jadi ketika dia nulis apa yang mau dia tulis begitu. Terus Muhammad bilang ya demikianlah tertulis. Nah baru dia meninggalkan agama Islam. Ya. Begitu ceritanya. Ya Ridwan, ketika saya sudah memberikan kepada kamu fakta-fakta yang sedikit itu, belum yang banyak-banyak, kenapa Anda masih bisa berpikir, masih bisa meyakini bahwa Muhammad itu sungguh-sungguh adalah nabi yang sungguhan? Ya saya meyakini agama saya aja Bang. Meyakini saja, imani saja teman-teman.
Ya kalau imani saja ya susah Bang, namanya imani saja. Iya, kalau mau ninggalin kayak berat banget. Bukan masalah berat Bang. Itu masalah Anda tidak mau berpikir. Kalau Anda mau berpikir ya tidak berat. Seperti itu. Oke, begitu ya Bang ya? Ya saya mau tanya nih Bang. Apa itu? Yesus itu Isa bukan? Yesus itu Isa atau bukan? Kalau kita belajar secara detail, ya pasti bukan. Tapi sebenarnya itu merujuk kepada satu sosok yang sama. Contoh itu kayak begini loh, gini. Jokowi yang lulusan UGM sama Jokowi yang bukan lulusan UGM. Tidak mungkin ada dua Jokowi, betul? Iya, ya. Berarti salah satu diantaranya ini pasti tokoh fiktif. Oh iya, siap. Nah, begitu juga dengan Isa dan Yesus. Tidak mungkin ada Isa dan ada Yesus. Dua-duanya ada dua sekaligus nggak mungkin. Salah satunya pasti KW. Begitu. Terus yang dipercaya yang mana ini? Yang benar, yang tokoh yang historis, tokoh yang betul-betul, yang betulan, yang nyata, yang bukan fiktif, fiksi, itu adalah Yesus. Sementara sosok Isa itu baru muncul abad ke-7. Sosok Isa itu adalah sosok karangan ya yang Anda percaya jadi nabi itu. Semua nabi-nabi di dalam Al-Quran itu udah di framing jadi penyembah Allah. Untung Muhammad nggak tetanggaan sama agama Hindu. Kalau tetanggaan sama agama Hindu udah diklaim semua itu. Yang di dalam agama Hindu itu semua nyembah Allah. Iya. Seandainya Muhammad itu hidup tetanggaan sama orang Jepang, semua Tuhan-Tuhan Jepang itu nanti sudah dibilang semua penyembah Allah itu. Jadi agama Islam itu adalah agama orang-orang Quraisy. Agama orang-orang penyembah berhala di Mekah. Kemudian ditempel-tempelin dengan Yahudi dan Kristen. Begitu. Makanya semua nabi-nabi di dalam Bible, di dalam Injil dan Taurat diklaim begitu. Oke, hanya itu Bang ya. Cukup? Kok menebak negeri Mekah, maksudnya Tuhan itu cuma dari Mekah gitu? Di dalam Quran ada Bang, Allah itu adalah Tuhan negeri Mekah. Itu benar nggak ayatnya itu? Nampaknya Anda perlu banyak belajar lagi dulu. Setiap ayat Anda tanya, belajar dulu. Nanti kalau udah belajar, baru pasti Anda, saya nggak repot-repot membuat Anda meninggalkan ini. Ya, saya turunkan dulu. Susah. Semua nggak ada yang dia tahu. Pantesan Anda masih Islam. Mungkin kamu memang pernah mendengar klaim ini, Al-Quran adalah firman Allah, dijaga dan tidak mungkin berubah. Tapi, bagaimana ketika Anda tahu bahwa dua orang yang pernah menulis wahyu untuk Nabi Muhammad, akhirnya murtad? Dan bukan cuma itu, orang tersebut dulunya Nasrani, masuk Islam, jadi penulis wahyu, lalu keluar lagi. Kalau ini benar, apa artinya? Di video ini kita akan bongkar dua kisah ini, dari sumber Islam sendiri, dan saya jamin, ini akan bikin kamu berpikir ulang. Oke, kita mulai dari yang pertama. Dalam hadits riwayat Anas bin Malik, ada cerita tentang seorang pria Nasrani dari suku Bani Najjar. Dia mendengar tentang Islam, tertarik, dan akhirnya masuk Islam. Bukan cuma sekadar ikut-ikutan, dia ini serius, dia sampai menghafal Al-Baqarah dan Ali Imran, dua surah panjang di awal Al-Quran. Hebat kan? Karena dia pintar dan bisa menulis, Nabi mempercayakan dia untuk menulis wahyu. Jadi bayangkan, ini bukan orang sembarangan. Dia berada di lingkaran dalam,
menulis ayat-ayat yang katanya dari Allah. Tapi, apa yang terjadi kemudian? Pria ini mulai ragu. Dia mulai berpikir, apa yang Muhammad tahu, kecuali apa yang aku tulis untuk dia. Bayangkan, ini orang yang duduk bareng Nabi, mendengar langsung, menulis ayat-ayat itu, tapi dia sampai punya pikiran begitu. Akhirnya, dia keluar dari Islam dan kembali ke agamanya semula, Nasrani, dan setelah dia murtad, dia tidak diam. Dia mulai bilang ke orang-orang, Muhammad itu tidak tahu apa-apa, kecuali apa yang aku tuliskan untuk dia. Lalu, apa yang terjadi? Ada kisah yang bilang, pria ini kemudian mati, dan ketika mereka mau kubur jenazahnya, sesuatu yang aneh terjadi, bumi menolak tubuhnya. Ada yang mengganjal, orang-orang sudah gali kuburan, taruh jasadnya, tutup tanahnya, tapi beberapa saat kemudian, tubuhnya muncul lagi di permukaan. Mereka kaget, mereka gali lebih dalam, kubur lagi. Tapi kejadian yang sama terulang. Sampai akhirnya mereka menyerah, dan biarkan jasadnya tergeletak begitu saja di tanah. Apakah ini benar-benar terjadi, atau ini hanya dongeng yang tersebar luas saat itu? Yang jelas, ada catatan tentang penulis wahyu yang murtad. Dan ini baru yang pertama. Sekarang kita bahas yang kedua. Namanya Abdullah bin Sa'd bin Abi Sar, dia termasuk salah satu penulis wahyu. Dan menurut beberapa sumber, sebelum masuk Islam, dia adalah Nasrani. Setelah masuk Islam, dia dekat dengan Nabi. Tugasnya, menulis wahyu, tapi kemudian, sesuatu terjadi yang membuat dia ragu. Diceritakan, ketika Nabi mendikte wahyu, Abdullah menulisnya. Suatu kali, Nabi bilang, tulis, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, As-Sami, Al-Alim. Abdullah menulis, tapi dia ganti susunan katanya menjadi, Al-Alim Al-Hakim, Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan apa yang terjadi? Nabi tidak protes, tidak ada koreksi. Abdullah kaget, dia bilang dalam hati, kalau saya bisa ubah kata-kata wahyu, dan Muhammad terima begitu saja, berarti ini bukan wahyu dari Allah. Saya juga bisa bikin seperti ini. Sejak itu, dia mulai ragu, lalu keluar dari Islam. Dia kembali ke Mekah, gabung sama orang Quraisy, dan mulai bilang, agama kalian lebih baik daripada agamanya Muhammad. Wow, dari penulis wahyu, jadi pembela Quraisy, dan saat Fatu Makkah, pembebasan Mekah, Nabi bahkan memerintahkan agar dia dibunuh, meskipun dia pegang Ka'bah, tapi apa yang terjadi? Abdullah minta perlindungan ke Utsman bin Affan, saudara susunya. Coba pikir. Kalau memang wahyu ini dijaga ketat oleh Allah, bagaimana mungkin seorang penulis wahyu bisa ubah kalimat dan tidak ketahuan? Dan kalau memang ini semua mujizat, kenapa seorang yang begitu dekat dengan proses wahyu, justru keluar dari Islam? Ini bukan cerita buatan orang luar. Ini ada di tafsir-tafsir klasik, sirah, bahkan dibahas oleh ulama sendiri. Masalahnya, jarang sekali ada yang mau cerita ini di depan umum. Sekarang saya mau ajak kamu berpikir, kalau dua orang yang pernah menulis wahyu saja bisa ragu sampai keluar dari Islam, apa artinya untuk klaim bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang tidak mungkin salah? Ingat, mereka ini bukan orang sembarangan. Mereka tahu proses wahyu, mereka dekat dengan Nabi, mereka tahu bagaimana ayat-ayat itu turun. Dan mereka sampai punya kesimpulan bahwa ini bukan dari Allah. Pertanyaannya sekarang, kalau mereka yang ada di sana saja ragu, bagaimana dengan kita, yang cuma dengar cerita 1400 tahun kemudian? Saya minta kamu teliti, cari kisah ini di kitab tafsir, di Sirah Nabawiyah, jangan cuma dengar satu sisi. Karena kalau yang kamu inginkan adalah kebenaran, kamu harus berani memeriksa semua fakta. Dan kalau yang kamu inginkan hanya pembenaran, ya kamu akan menolak semua ini tanpa mau periksa. Tapi ingat, hidup kita terlalu berharga untuk dijalani dalam kebohongan, jadi, pilihlah untuk cari kebenaran, bukan pembenaran. Jika video ini menambah wawasanmu, jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe Al Murid. Tuhan Yesus memberkati. Salam Murid Kristus.